Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rahmati Allah, kita buka kita berikutnya halaman 12, 5 baris dari atas, wa amal kafirun. Sedikit tadi tentang proses proses pembuatan cuka. Itu seluruh pembuatan cuka, baik cuka anggur, cuka apel, dalam proses fermentasi pasti jadi khomar terlebih dahulu. Tahapan pertama menjadi khomar, ditaruh gentong-gentong. Setelah jadi khomar, baru berikutnya beberapa bulan berikutnya baru berubah menjadi cuka. Jadi saat jadi khomar itu najis. Kemudian khomar tersebut nanti berproses jadi cuka. Begitu jadi cuka, jadi halal. Kalau minuman-minuman yang udah ada mah disimpan bertahun-tahun itu gak bakalan berubah. Whisky, ya, brandy, makin tahun katanya makin kualitasnya makin bagus, makin mahal harganya. Gak bakalan berubah jadi cuka. Jadi yang jadi cuka itu, jadi cuka apel ada kan, cuka apel, cuka anggur. Ya, jadi setelah diperah tuh ditaruh di gentong-gentong akan berubah menjadi khomar. Ya. Ada kandungan alkoholnya, jangankan itu. Korma sekalipun korma ini. Kita berikan air, kita peras, kita tunggu berapa lama, rasanya akan kayak tape, akan berubah menjadi khomar. Gitu. Ya. Jadi kalau yang udah jadi botolan, yang dijual di berbagai macam tempat tuh, itu mah ditunggu sampai kapan juga kagak bakalan jadi cuka. Nah itu ya perubahan dari khomar berubah menjadi cuka. Ketika khomarnya karena itu mengandung alkohol, haram hukumnya, yang tidak bisa diperjualbelikan dan najis. Tapi begitu berubah menjadi cuka, halal. Ya, mahal itu cuka apa kan mahal banget. Ya, itu yang bisa berubah sih. Ini wa amal kafiruna. Dan adapun orang-orang kafir minal insi, baik dari golongan manusia ada yang mukmin beriman, ada yang kafir tidak beriman. Wal jinni, maupun golongan jin juga sama. Ada jin mukmin, jin kafir. Adapun orang-orang kafir, ay alladzina matu, maksudnya orang-orang yang mati alal kufri, saat matinya dalam keadaan kafir. Wa in asyu tula umrihim, meskipun mereka hidup sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya halal iman, ketika dia dilahirkan dari orang tua yang memang mukmin, orang tua yang Islam, sepanjang hayatnya dia Islam, tapi di akhir hayatnya dia kafir, pas sama seperti Abal Amin Ba'ul, ulama besar, pengikutnya banyak, punya karomah luar biasa. Begitu di akhir hayatnya mendoakan jelek kepada Nabi Musa, mati. Meskipun sepanjang hidupnya dalam keadaan beriman, kalau matinya dalam keadaan kafir, fafin nari khaliduna, maka orang tersebut dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya. Padahal sepanjang hidupnya dalam keadaan beriman, pas di akhir hayatnya dia kafir, udah kekal di neraka. Yang untung kemarin sepanjang hidupnya kafir, menjelang kematiannya dia mu'alaf, masuk Islam, mati belum sholat, belum melaksanakan syariat Islam yang lain, surga. Ketika sakaratul maut, ngeri itu sebetulnya. Iblis gak akan melepaskan setiap orang
Pokoknya sampai napas terakhir dideketin bagaimana agar berubah menjadi kafir. Paling ngeri. Ya. Jadi itu mah di neraka kekal abadi. Fala yazaluna fiha. Mereka tidak henti-hentinya di neraka mu'ajjabina, disiksa. Imam bil hayati, entah siksaannya dengan berbagai macam jenis ular-ular, ya ular, macam-macam ular dah. Kalau bil aqalibi, atau disiksa dengan beragam kalajengking, atau bil dorbi, atau dengan diberikan pukulan malaikat, atau bigairi jalika, atau lain-lainnya, banyak siksaan-siksaan di neraka. Walhasil kesimpulannya an-nasa, bahwa manusia itu ala isma ini. Secara garis besar manusia terbagi dua. Satu mukminin, satu manusia yang beriman, wa kafirin, yang kedua manusia yang tidak beriman, kafir. Orang munafik masuk kelompok orang kafir. Satu mukmin, dua kafir. Fal kafiru, maka orang kafir itu mukhalladun finnari. Orang kafir itu kekal di nerakanya, nggak bakalan diangkat sampai kapanpun. Ya, di dunia kaya, terkenal, hebat, kalau di akhir hayatnya, nanti di akhiratnya kekal di neraka, apa manfaat dari semua yang didapatkan itu? Coba. Wal mu'minu, sedangkan orang mukmin, orang beriman itu ala qisma ini. Orang beriman terbagi dua. Satu yang ta'in, yang kedua wa'asin. Yang pertama dia beriman dan dia taat. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan. Ini namanya orang muttaqin. Ya. Mukmin yang taat. Yang kedua ada wa'asin, mukmin yang maksiat, yang berdosa. Fataliu, maka orang beriman yang taat fil jannah, aman, masuk ke dalam surga. Ya. Selama hidupnya dia taati perintah Allah, ditinggalkan larangan-larangannya, ini mah aman. Menerima buku catatan dari tangan kanan ketika ditimbang amal kebaikannya yang lebih berat, ketika melintas sirat nggak jatuh karena dia taat. Wal asi, orang mukmin yang melakukan maksiat, perbuatan dosa, ala ismain, terbagi dua lagi nih. Ya. Yang pertama taibin, ada dulunya memang pelaku dosa, maksiat, banyak melanggar perintah Allah. Taibin cuma dia di akhir taubat. Tadinya dia mungkin pemabuk, dia pecina dan lain sebagainya, banyak dosa. Lalu dia tobat yang diterima. Yang kedua waghairi taibin, tidak tobat, dia melakukan dosa, tidak tobat atau tidak minta maaf kalau kepada sesama. Fata ibu, maka orang beriman yang tobat dan tobatnya diterima, terhapus dosa-dosanya, fil jannati, ada di surga. Walaupun tadinya dia itu pemabuk, wah pokoknya hidupnya tuh kata orang Sunda tukang bobok, tukang tarok, tukang ngaliangan, apa namanya, androk. Pokoknya banyak banget dosanya, tapi akhir hayatnya dia tobat menjadi orang yang soleh, ya. Diterima tobatnya di surga. Waghairi taibi, dan yang kedua ada orang beriman tapi nggak tobat. Bi masyiatillah, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Insya'a, jika Allah berkehendak, afa'anhu, Allah ampuni dosa-dosanya.
Allah maafkan orang itu. Wa adkhalahul jannah, lalu Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Satu, difadlikan semata-mata anugerah Allah, karunia Allah, dia dimasukkan ke dalam surga karena fadlnya Allah. Wa karami, karena dermawannya Allah, kemuliaan dari Allah. Wa jadika, yang demikian itu dibarakatil iman, karena keberkahan iman. Wa taati, karena ada ketaatan yang unggul, bisa jadi ketaatan yang luar biasa. Au bisyafaati ba'dil ahyar, atau karena syafaat sebagian orang-orang yang baik. Bisa jadi walaupun dia tukang maksiat, tiba-tiba mendapat syafaat yang luar biasa. Ya, ada pelacur yang gara-gara menolong anjing saja bisa masuk surga. Jadi kadang-kadang ada sesuatu perbuatan yang kelihatannya kecil tapi dahsyat efeknya itu ya besar. Makanya jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil. Bisa jadi ada orang yang diabaikan oleh orang lain, tidak ada yang menolong. Ketika kita tolong, ternyata yang kita tolong itu ya doanya luar biasa. Dosa-dosa dia dihilangkan, malah dihapuskan. Ya, bisa jadi gara-gara syafaat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ada kadang-kadang para aulia Allah, wali-wali Allah yang menyamar seperti orang gila, seperti pengemis, ya, lalu dia tolong. Dosanya yang besar bisa saja terhapus karena hal tersebut. Wa insa'a, jika Allah berkehendak, ajabahu, Allah siksa orang itu, tapi siksaannya biqadri janbihi, sesuai dosanya. Sobiron, kana apakah dosanya dosa kecil, au kabiron, atau dosanya dosa besar. Kalau sudah habis dosanya, summa akhiru amrihi al jannah, kemudian akhir dari perkaranya adalah surga. Ya, endingnya sih tetap surga kalau mati bawa iman. Fala yukhalladu finnar, maka tidak dikekalkan di neraka. Orang mati bawa iman pokoknya nggak bakalan kekal di neraka meskipun dia masuk neraka. Asal matinya bawa iman, dan imannya itu benar. Kalau rukun iman aja dia nggak hafal, bagaimana mungkin benar imannya? Walaupun dan tidak akan hancur, tidak akan binasa, yang tidak akan pernah binasanya al-jannatu, surga nggak bakalan binasa, nggak bakalan hancur. Termasuk penduduk surga nggak bakalan mati. Wahya, dan surga itu sama atun, surga itu ada 7. Satu, Firdaus. Yang pertama adalah surga Firdaus. Suma Adnun, kemudian surga Aden. Orang sono bilangnya Eden, asal jangan nyebut Edan aja. Taman Eden itu taman surga. Jadi taman surga Aden karena disediakan apapun yang diinginkan, apapun yang dihayalkan, semua tersedia. Suma Hulun, kemudian surga Huldi. Suma Naimun, kemudian ada surga namanya surga Naim, Jannatul Naim. Suma Ma'wa, kemudian ada surga Ma'wa. Kemudian ada Darussalam, surga Darussalam. Suma Darul Jalal, kemudian ada surga namanya Darul Jalal. Wa kulluha, seluruh surga itu muttasilatun, terhubung bi maqami sahibil wasilah, terhubung dengan tempat pemilik wasilah. Siapa? yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua surga itu terhubung dengan tempatnya Nabi. Dimanapun surganya terhubung dengan tempat Nabi. Ada orang bisa berkali-kali ketemu Nabi. Ya, tergantung levelnya, derajatnya, martabatnya.
Lihatana ama agar dia memperoleh kesenangan, lihatana ama agar memperoleh kenikmatan ahlul jannati bi musyahadati sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan penduduk surga adalah bi musyahadatihi, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kenikmatan ahli surga bisa memandang Nabi, bisa ketemu dengan Nabi. Dan di surga manapun akan terhubung dengan Nabi. Li'annahu, karena bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu lahum, terlihat bagi penduduk surga minha, dari surga manapun. Ya. Fahya, maka surga itu musyrikotun ala ahlil jannah. Surga itu menjadi penerang. Surga itu memancarkan cahaya kepada penduduk surga. Kama anna syamsa, sebagaimana bahwasanya matahari musyrikotun, menjadi penerang, bercahaya ala ahli dunia, memancarkan cahayanya kepada penduduk dunia. Ini kita yang ada di sini, yang ada di Amerika, yang ada di Cina, kan mendapatkan cahaya matahari yang sama, ya. Walaupun kedudukan kita sangat berbeda dengan Nabi, kita bisa melihat Nabi seperti halnya kita bisa melihat matahari. Walaupun ketemunya bisa jadi tergantung amalnya, ya. Tuh, akan melihat Nabi seperti kalau zaman ini, zaman modern ini kan bisa dilihat melalui TV presiden misalkan, kita bisa menyaksikan itu tuh, bisa melihat Nabi. Tapi kadang-kadang yang paling luar biasa, paling istimewa ketika langsung bisa bertemu Nabi. Sama ya, pejabat-pejabat itu kayak gitu. Kita ketemu presiden langsung kan, ya, rasanya bahagia banget. Ke Nabi begitu. Ada kalanya nanti dipertemukan dengan para nabi, semua nabi. Semakin kedudukannya luar biasa, yang paling banyak bersalawat diantaranya orang yang paling dekat dengan Nabi. Diantaranya yang nggak akan hancur lagi apa warna neraka, nggak akan pernah hancur. Watolakolah, tingkatan neraka sabun, ada 7 a'laha, paling tinggi, paling atas, jahanam, neraka jahanam. Kalau neraka paling rendah, paling bawah, itu paling mengerikan, paling panas. Kalau kompor, tabungan, yang paling bawah kan paling panas. Ini paling atas namanya neraka jahanam. Wahya, neraka jahanam itu disiapkan li'usotil mu'minin, untuk orang beriman yang berdosa. Jadi kalau orang beriman berdosa masuk ke neraka. Nerakanya neraka apa? Neraka jahanam. Jadi kalau neraka jahanam mau buat orang beriman, tuh, dimasukkan ke neraka paling atas. Tuh. Kalau orang munafik, nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Karena orang munafik lebih mengerikan dibanding orang kafir. Kalau orang kafir jelas pakaiannya kafir. Ya, kalau orang munafik pakaiannya pakaian mukmin, tapi hatinya, ya, hatinya kafir, mengerikan, karena lebih jahat. Sumalajo, kemudian neraka lajo lil Yahudi, untuk orang Yahudi. Sumal hutoma, kemudian neraka hutoma lil Nasoro, untuk orang Nasrani. Suma sa'iru, kemudian neraka sa'ir li Sabi'in, wa huwa firqatun minal Yahudi, untuk kaum Sabi'in, ya. Ini firqah, ya. Firqah itu adalah sekte atau pecahan dari agama Yahudi. Suma sakor, kemudian neraka sakor lil Majusi, untuk penyembah api, kaum Majusi. Sumal jahimu, kemudian neraka jahim li abadatil asnam, untuk para penyembah berhala. Sumal hawiyah, kemudian neraka hawiyah lil munafikin, untuk orang-orang munafik, paling bawah itu paling rendah. Wala aluma, dan juga yang gak akan binasa, gak akan mati, penduduk surga selamanya gak akan pernah mati.
penduduk neraka selamanya nggak akan pernah mati. Ya. Isi surga, isi neraka nggak bakal dihancurkan. Minal huril ain. Kalau di surga bidadarinya juga nggak akan pernah mati, nggak akan, jangankan mati, menua pun tidak. Yang ada tambah cantik, tambah menarik, tambah tampan. Wal wildan itu anak-anak di surga. Nanti ada anak-anak kecilnya, ada anak-anak, ada pemuda-pemudanya tetap yang menjadi pelayan-pelayan surga. Wa khazanatil jannah, kuncen surga, para penunggu penjaga surga nanti dilayani semuanya. Malaikat-malaikat akan menjadi di antara pelayan-pelayan surga. Wa malaikatil ajab, dan juga malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk menyiksa, nggak akan mati. Wal aqaribi, beragam kalajengking. Kalajengkingnya di neraka nggak bakalan mati. Kalau orang kafir nggak percaya ada pohon di neraka, bagaimana mungkin pohon bisa hidup di dalam api? Ada buah zakum kan? Tidak, kalau di neraka bisa hancur sih. Ada ular di neraka, nerakanya mati karena bakar. Ini ada siksaan berupa ular. Wal aqarib wal hayat, beragam jenis ular. Wa qala Asy-Syirbini, telah berkata Imam Asy-Syirbini, naklan mengutip Ani Nasafi dari Imam An-Nasafi, sab'atun la tafna, ada 7 perkara yang enggak akan pernah hancur. Pertama al-arsy, yang pertama aras enggak akan hancur. Wal kursi, yang kedua kursi, bukan kursi di rumah kita, bukan. Ya. Wah, ayat kursi. Semuanya menjadi lambang kekuasaan Allah. Walahu, lauhil mahfuz, wal qalamu, kolam yang menulis seluruh amal perbuatan makhluk. Wal jannatu, surga, wal naru, neraka, bi ahlihima, termasuk isi surga, isi neraka. Wal arwah, ruh. Wa talaba fi tafsir qaulihi, dan ada perbedaan pendapat di dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zat Allah. Fa'in kana makna kauni syai', maka jika ada makna dari keadaan asyai' tadi, segala sesuatu, halikan binasa, kaunuhu, keadaan sesuatu itu qabilan lil halaki, menerima untuk hancur, bijati, pada zatnya itu sesuatu, li anna kullama adahu, karena segala sesuatu selain Allah Ta'ala mungkinul wujud, namanya mungkinul wujud. Kalau Allah wajibul wujud. Qabilul ma'dami, bisa menerima ketiadaan, namanya mungkinul wujud. Pak Haji sab'atu, maka yang 7 ini yang disebutkan tadi, mahmulatun an hajal makna, meliputi dari makna ini. Wa in kana, meskipun ada makna kauni halikan, makna keadaan sesuatu itu akan hancur, kaunuhu, keadaan sesuatu itu khorijan, keluar, an kaunihi, dari keadaan sesuatu, muntafi'an bihi, memberikan manfaat dengan sesuatu itu bil imatati, dengan kematian, au tafriqil jazai, atau terpisahnya dari bagian-bagian tadi. Maka semua ini mustasnatun, dikecualikan. Ada yang dikecualikan, tidak hancur. Minal halaki, dikecualikan dari kehancuran. Nanti waman syakka fi syai'in min hadhil asya, kita baca dari situ. Waman syakka, nggak boleh ragu dengan apa yang diinformasikan oleh Nabi, apalagi oleh Al-Quran. Nggak boleh ragu.
Kalau ragu saja apalagi nggak percaya, kufur. Ya, orangnya disebut kafir. Nanti waman syakka. Tadi ada sekilas tuntas masalah Bal'am bin Ba'ura. Beliau adalah seorang ulama besar. Nggak ada lagi dah ilmu banyak banget Bal'am bin Ba'ura. Tetapi toh secara logika kita memasuki akal kalau misalnya beliau itu ke neraka matinya. Apa sebabnya? Tolong ditunjukkan. Bal'am bin Ba'ura ini ulama Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya. Itu musuh Nabi Musa dan datang ke Bal'am bin Ba'ura karena Bal'am bin Ba'ura setiap doanya langsung diijabah oleh Allah. Ya, luar biasa. Itu saking dahsyatnya tuh, ya. Datang ke Nabi Musa agar berdoa, doanya ini supaya bisa mencelakakan Nabi Musa. Nabi Musa hanya bisa dilawan dengan doa semacam ini nih, orang hebat. Datang ke Bal'am bin Ba'ura. Awalnya Bal'am bin Ba'ura menolak. Kemudian datang ke bininya, diberikan hadiah yang begitu dahsyat, ya, berupa emas sebesar anak sapi. Bukan dahsyat banget tuh. Itu akhirnya dibujuk sama istrinya. Biasa kadang-kadang suami ngalah juga sama bini mah. Gitu. Baru juga akan berdoa, kemudian apa yang terjadi? Ya, doa itu kembali kepada Bal'am bin Ba'ura. Langsung lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Mati, ya, matinya dalam keadaan kubur. Gitu. Itu dasar diceritakan di tafsir Jalalain kayak begitu tuh. Ya. Gitu. Ketika menceritakan apa yang saya lupa. Menceritakan tentang anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Itu Bal'am bin Ba'ura. Jadi banyak, ada beberapa ulama-ulama yang begitu dasar tapi matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Makanya kita selalu minta lah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, karena kita belum final. Sehebat apapun jangan pernah sombong, sealim apapun jangan pernah sombong, ya. Dan jangan pernah mengecilkan ahli maksiat. Walaupun dia tukang maksiat, banyak dosa, nggak pernah merendahkan orang. Bisa jadi di akhir hayatnya dia tobat, sementara yang melecehkan kemudian dia suruh naudzubillah. Gitu. Ini agar kita waspada. Jangan pernah ya kita mengecilkan ahli maksiat, dan jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Sehebat Bal'am bin Ba'ura saja matinya dalam keadaan kubur. Suruh naudzubillah. Ya. Saja ya, kurang lebihnya maaf. Kalau kurang penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.